Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Amelia Nurseha dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini, di Learning Journal kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang disampaikan oleh kelompok 4 pada pertemuan kemarin di hari Selasa yang dilaksanakan secara online. Nah, kelompok 4 ini menyampaikan materinya tentang penentuan rubrik pada koran dan pemilihan judul, lead, serta pemilihan diksi untuk menarik minat pembaca. Nah, materi apa aja sih yang disampaikan oleh kelompok 4 ini? Nah, kelompok 4 ini menjelaskan tentang untuk mengetahui bagaimana rubrik dan subrubrik ini dan bagaimana gitu cara menentukannya. Kemudian juga kita akan dikasih tahu tentang pengaruh apa sih dari pentingnya si rubrik dan subrubrik ini. Kemudian juga kita dikasih tahu tentang mengetahui judul dan cara memilih judul. Kemudian kita dijelaskan juga tentang bagaimana cara mengetahui lead dan bagaimana dalam memilih lead. Kemudian juga kita dijelaskan tentang pentingnya pemilihan diksi untuk menarik minatnya pembaca gitu. Nah, tujuan dan pengaruh dari rubrik dan subrubrik ini itu apa sih gitu ya? Yang pertama itu untuk memudahkan untuk mengisi halaman gitu ya. Kemudian juga mempermudah pembagian tanggung jawab dari setiap halamannya itu ataupun dari rubriknya, dan juga menciptakan daya tarik dari pembaca dan juga bisa meningkatkan daya pasar juga ketika kita sudah bisa menarik minat pembaca. Nah, pengaruh dari rubrik dan subrubrik ini apabila kita tidak adakan gitu ya, maka pembaca akan merasa kesulitan dengan apa yang dibacanya dan juga sulit untuk menyaring informasi ataupun memahami isi koran itu bagaimana gitu. Jadi pembaca juga bingung gitu dan akhirnya malas untuk membaca koran itu. Kemudian apa sih rubrik dan subrubrik itu? Nah, rubrik ini adalah suatu kepala dalam head dalam sebuah koran, kemudian diklasifikasikan berdasarkan berbagai jenis kriterianya gitu. Nah, adapun subrubrik ini juga membantu mendukung rubrik utama gitu, yang memiliki fungsi sebagai pengklasifikasi antar jenis tulisan, tema, ataupun segmen pembaca tertentu. Kemudian ada judul berita. Bagaimana kita dalam menentukan judul berita? Nah, judul berita itu harus bersifat lugas yang menggambarkan isi dari berita tersebut gitu. Jadi bersifat representatif gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan berita itu sendiri? Nah, syarat-syarat dari menentukan judul itu sendiri gitu. Yang pertama, kita harus menentukan judul dengan provokatif, kemudian singkat dan padat, relevan dan spesifik, kemudian fungsional dan formal. Kemudian lanjut kita pada pemilihan lead dalam berita. Nah, lead berita sendiri itu memiliki peran penting dalam menyampaikan berita ya teman-teman, karena biasanya pada lead itulah berisi pokok dari berita tersebut. Nah, salah satu orang juga tertarik untuk membaca adalah dengan melihat leadnya terlebih dahulu. Kalau dari leadnya saja tidak menarik, bagaimana orang bisa membaca berita yang kita sampaikan itu? Nah, lead juga memiliki beberapa jenis ya teman-teman, seperti ada lead ringkasan, kemudian ada lead bercerita, kemudian ada lead kutipan, lead deskriptif. Kemudian penting gak sih kira-kira dalam pemilihan kata itu sendiri ataupun diksi? Nah, bisa dikatakan sangat penting ya teman-teman, karena ketika kita menyampaikan berita namun kata-kata yang kita pilih itu kurang relevan ataupun ambigu, itu juga bisa menimbulkan kesalahpahaman juga dalam menyampaikan berita gitu ya. Maka diperlukan pemilihan diksi yang menarik, kemudian mudah dipahami dan juga formal gitu ketika dibaca oleh pembaca. Yang pertama itu kita harus mengetahui tentang makna yang kita sampaikan itu adalah apakah makna denotatif ataupun makna konotatif. Yang kedua, menggunakan dengan cermat kata-kata yang bersinonim. Dan yang ketiga itu kita harus menggunakan kata-kata dengan ejaan yang tepat, yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga kita harus menghindari kata-kata yang menggunakan bahasa sendiri gitu. Kita juga harus berhati-hati dengan bahasa asing, karena bahasa asing sendiri, terutama bahasa Inggris, yaitu sering kali memiliki makna ganda dalam
kata-katanya gitu. Jadi kita harus berhati-hati gitu, karena orang bisa saja beranggapan berbeda dari kata yang kita sampaikan itu. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan di learning journal pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.